Halo, selamat pagi. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi bab 3, itu adalah perumusan dan pengesahan dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama, mari Ibu akan bahas tentang perumusan dan pengesahan dari Undang-Undang Dasar, itu mulai dari kapan Undang-Undang dirumuskan, materi, proses, hubungan, perbedaan, dan persamaan pendapat. Ya, mari Ibu langsung bahaskan ke pembahasan yang pertama. Kapan Undang-Undang Dasar itu dirumuskan oleh BPUPKI? Nah, Undang-Undang Dasar pertama kali atau dirumuskan pada BPUPKI oleh BPUPKI itu pada sidang kedua yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 yang untuk membahas dari batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Merdeka. Jadi pada saat dirumuskannya itu adalah pada tanggal 17 Juli 1945. Kemudian pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan materi sidang BPUPKI kedua. Materi sidangnya yang pertama itu adalah pada tanggal 10 Juli 1945 yang merumuskan wilayah negara Indonesia apabila nantinya sudah merdeka mau menjadi negara yang seperti apa. Yang kedua, itu adalah pada tanggal 11 Juli 1945 membahas tentang bentuk dari negara atau pemerintahan apabila nantinya sudah merdeka. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang itu berhasil menyusun yang namanya naskah rancangan dari Undang-Undang Dasar. Di tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja dari Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian di tanggal 14 Juli 1945 itu ada Insinyur Soekarno yang membacakan hasil laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang memuat pokok pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Di tanggal 15 dan tanggal 16 Juli 1945 itu penyusunan Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil dari Panitia Kecil Perancang Undang-Undang. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja seluruh penyusunan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16. Jadi semuanya dilaporkan pada tanggal 17 Juli 1945. Ibu lanjutkan kepada proses dari perumusan Undang-Undang Dasar. Di tanggal 11 Juli di sini dibentuk yang namanya, tadi kan kita sudah bahas ya, tanggal 11 itu adalah poin-poinnya, sekarang adalah penjelasan yang lebih rinci. Nah, tadi kan dibentuk yang namanya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, ada Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, ada Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air. Kemudian di tanggal 13 Juli itu ada sidang dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan juga membahas hasil kerja dari panitia kecil yang bertugas untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Kemudian di tanggal 14 Juli 1945 itu merupakan suatu sidang pleno dari BPUPKI yang menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat 3 masalah pokok. Yang pertama itu adalah pernyataan Indonesia Merdeka. Kemudian yang kedua itu adalah pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Kemudian di tanggal 15 dan tanggal 16 Juli 1945 itu merupakan sidang dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil dari kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang telah dibuat. Kemudian di tanggal 17 Juli 1945 itu melaporkan hasil kerja penyusunan dari Undang-Undang Dasar, laporan yang diterima pada saat sidang pleno BPUPKI. Tadi kita sudah membahas tentang proses dari perumusan Undang-Undang Dasar. Mari sekarang kita bahas tentang hubungan antara panitia kecil. Nah, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 itu berhasil menetapkan atau membahas hal-hal yang menyepakati antara lain ketentuan sebagai berikut. Ada yang pertama, itu adalah lambang negara, negara kesatuan, sebutan
bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan membentuk yang namanya panitia penghalus bahasa. Panitia penghalus bahasa di sini fungsinya adalah untuk menjadikan undang-undang tersebut agar lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh masyarakat awam. Gitu. Rancangan dari undang-undang dasar tersebut diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, itu BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 itu melanjutkan acara pembahasan rancangan dari Undang-Undang Dasar setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Insinyur Soekarno memberikan penjelasan yang berkaitan dengan naskah yang dilanjutkan dengan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah dari Undang-Undang Dasar. Nah, kalau misalnya dalam suatu yang namanya musyawarah sudah pasti ada persamaan dan perbedaan pendapat, karena itu merupakan hal yang wajar. Nah, sekarang yang pertama adalah perbedaan pendapat dalam pembahasan dari materi Undang-Undang Dasar. Dalam setiap persidangan pasti selalu muncul yang namanya perbedaan pendapat. Nah, pendapat mengenai rumusan dasar negara, mukadimah, dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Dulu, pembukaan Undang-Undang Dasar itu masih disebut dengan mukadimah sebelum diganti menjadi pembukaan. Kemudian persamaan pendapat dalam pembahasan dari materi Undang-Undang Dasar. Nah, setelah melalui perdebatan dan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya semua golongan menerima sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan ini memberikan keleluasaan bagi perbedaan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ini merupakan penggantian dari sila pertama di Piagam Jakarta, yang dulunya hanya untuk masyarakat golongan Islam saja. Kemudian di pertemuan kedua di sini kita akan bahas tentang arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Kelima hal yang berwarna hijau ini merupakan hal-hal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, lembaga yang menetapkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah lembaga PPKI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu satu hari setelah kemerdekaan dari Indonesia. Nah, pada saat itu PPKI menetapkan ada 3 hasil dari rapat atau sidang PPKI. Itu yang pertama adalah menetapkan dari Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, terus yang ketiga itu ada membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kemudian proses dari penetapan Undang-Undang Dasar itu pada sidang kedua yang dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 itu disampaikan dari hasil panitia 8 dan juga panitia 9 yang berupa tentang rancangan dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang awalnya Piagam Jakarta ingin dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar tapi tidak disetujui oleh BPUPKI. Kemudian juga dibentuk 3 kepanitiaan. Ada panitia perancang Undang-Undang Dasar, ada panitia pembelaan tanah air, ada panitia keuangan dan perekonomian. Nah, dalam rapat pada tanggal 16 Juli 1945 dinyatakan bahwa naskah RUUD dengan perubahannya itu diterima sebulat-bulatnya. Maksudnya adalah diterima keseluruhannya tanpa ada perubahan. Nah, dalam rapat 17 Juli dilaporkan hasil kerja penyusunan dari Undang-Undang Dasar. Jadi dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 dilaporkan semuanya apa saja yang dilakukan, apa saja hasilnya. Kemudian hubungan antara BPUPKI dan PPKI. Apa sih hubungannya? Nah, antara BPUPKI dan PPKI itu memiliki hubungan yang sangat amat penting dan sangat amat erat sekali. Karena keduanya itu sama-sama merupakan organisasi yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan dari Indonesia. Kalau BPUPKI itu bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut kemerdekaan dalam sidang BPUPKI,
Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin itu mengusulkan rumusan dasar negara, usulan yang paling sesuai dengan kepribadian, cita-cita, tujuan bangsa adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Kemudian beberapa hari setelah sidang dari BPUPKI itu dibubarkan dan didirikannya PPKI untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI. Pada saat itu, sidang PPKI pertama, usulan Insinyur Soekarno adalah disahkan sebagai dasar negara setelah terjadi perubahan pada sila pertama. Sebelumnya usulan tersebut dicantumkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni setelah terjadi perubahan kata dalam sila pertama. Makna penetapan dari Undang-Undang Dasar. Nah, penetapan dari Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah PPKI itu memiliki yang namanya makna bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki dasar konstitusi. Dengan kata lain, Indonesia sebagai sebuah pemerintahan telah sah. Sebab tanpa memiliki dasar konstitusi, sebuah negara belum dapat dikatakan sah atau layak disebut negara. Maka sehari setelah dilakukan proklamasi kemerdekaan, para putra terbaik bangsa Indonesia merumuskan serta menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Hubungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi. Hubungannya itu sangat erat sekali karena kenapa? Karena yang pertama itu pembukaan dari Undang-Undang Dasar tidak lain adalah penuangan dari jiwa proklamasi. Kemudian yang kedua itu pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan uraian terperinci cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali dan sangat erat sekali hubungannya. Karena kenapa? Karena proklamasi itu merupakan dijabarkan lagi secara lebih rinci di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di pertemuan ketiga itu ada arti penting dari Undang-Undang Dasar. Ini 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama adalah kepatuhan dari warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, kemudian manfaatnya, manfaat Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu dapat menjadi yang namanya penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat dan menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau pergi ke suatu tempat, tapi kalian nggak tahu jalan, pasti kalian ngetiknya di Google Maps kan. Nah, berarti Google Maps tersebut menjadi penuntun dan pedoman kalian untuk sampai ke tujuan kalian. Nah, sama seperti itu. Undang-Undang Dasar pun harus dijadikan sebagai penuntun dan pedoman untuk bisa kita mencapai negara yang sejahtera. Kemudian, nah akibat bagi warga negara jika dalam suatu negara itu tidak ada yang namanya Undang-Undang Dasar. Nah, ini adalah akibat yang pertama bagi warga negara. Sudah pasti tidak akan terjadinya ketentraman, kedamaian dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak memiliki aturan yang jelas yang menyebabkan rakyat memakai hukum rimba. Jadi siapa yang kuat, dialah yang menang dan dia yang akan menjadi pemimpin dan yang pastinya akan banyak tertindas itu adalah rakyatnya. Nah, bagi suatu negara, ialah negara tidak memiliki dasar, tujuan, dan cita yang jelas, mengakibatkan negara tersebut terombang-ambingnya suatu negara tersebut dan bisa juga mengakibatkan kehancuran, sama seperti di kapal, di lautan, sebuah kapal tanpa nahkoda atau tanpa yang mengemudikan kapal tersebut, berarti akan terombang-ambing di atas lautan, bahkan kapal tersebut lama-kelamaan bakal hancur.
karena terlalu sering dihantam oleh ombak di lautan. Gitu. Kemudian materi yang terakhir itu adalah peran tokoh perumus dari Undang-Undang Dasar. Nah, di sini peranannya, Insinyur Soekarno itu berperanan sebagai anggota dari BPUPKI, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, beliau juga yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu sebagai anggota dari BPUPKI dan juga sebagai panitia perancang keuangan dan perekonomian. Kemudian juga beliau merumuskan Piagam Jakarta yang memberikan usulan tentang wilayah negara. Kemudian ada Dr. Rajiman. Nah, di sini beliau sebagai ketua dari BPUPKI yang beliau itu sebagai ketua dari Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Muhammad Yamin, yang beliau itu menyampaikan usulan tentang rumusan dasar negara yang beliau memberikan usulan 2, ada yang tertulis, ada yang lisan. Nah, Dr. Supomo itu beliau juga sebagai anggota dari BPUPKI, kemudian beliau juga sebagai ketua kecil dari perancang Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang terakhir adalah Mr. Ahmad Subarjo. Beliau itu paling penting dalam sejarah Indonesia karena apa? Dalam proklamasikan kemerdekaan, beliau itu menjadi seorang konseptor naskah dari teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ia juga merupakan salah satu anggota panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI, beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikiran dalam menyusun naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu dengan pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian yang terakhir di sini ada hubungan latar belakang perumus dengan semangat ya. Nah, sebuah negara yang merdeka, yaitu sebuah negara yang berdaulat, membutuhkan dasar-dasar konstitusi, yang artinya ketika kelak negara itu berdiri, ada sebuah sistem atau kontrak bernegara bagi seluruh anggotanya. Perjuangan kemerdekaan bukan peperangan di medan tempur semata. Oleh sebab itu, para perumus dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi negara ini sangat signifikan. Tanpa perannya, lantas apa yang hendak dilakukan saat penjajah telah pergi? Jadi peranan perumus itu membangun sebuah fondasi rumah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar di alinea pertama, di sini intinya mengecam segala aksi yang merampas kemerdekaan negara lain, terus itu juga kita mendukung negara yang sudah seharusnya merdeka, ikut dalam perdamaian dunia. Terus di alinea kedua itu adalah menghargai segala bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan, ikut serta menjadikan bangsa itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di alinea yang ketiga itu memberikan kebebasan sesuai porsinya terhadap orang lain, menjalankan seluruh kewajiban asasi manusia yang kita miliki. Kemudian yang keempat, di alinea keempat itu menjadi anggota masyarakat yang beradab, tidak membuat kegaduhan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, dan juga mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Nah, kemudian, di sini kesimpulannya, ada 3 contoh perilaku yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ibu tuliskan 3, tapi Ibu membuatnya 4 ya. Ikut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Terus yang kedua, menghargai segala bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita. Terus yang ketiga, menjalankan seluruh kewajiban hak asasi yang kita miliki. Yang terakhir itu tidak membuat kegaduhan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, pertemuan di bab 3 berakhir. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.